Satu pesan buat teman-teman yang khususnya penasaran dengan Turki, khususnya lagi yang sedang berhubungan dengan orang Turki. Kali ini kita mau wawancara Teh Iis. Beliau adalah ketua Satgas di sini. Betul, Teh? Ya, betul. Masya Allah. Tete, kenalin dulu namanya siapa? Nama lengkapnya Iis Suhartini. Setelah menikah saya tambahin jadi Arslan Kaya. Iis Suhartini Arslan Kaya. Normal ya, semuanya kayaknya menambahkan itu. Ya, karena udah sistem di sini ya, iya. udah sistem kependudukan di Turki. Betul. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau buat teman-teman yang baru, terutama gelin-gelin yang di Izmir atau teman-teman warga negara Indonesia yang di Izmir bisa menghubungi beliau. Wah, petugas keamanan. Petugas keamanan, kalau terjadi sesuatu hubungi beliau. Jadi jangan kemana-mana, hubungi Nggak beliau. hubungi KBRI saja. Jangan ke saya. Nanti bisa langsung ke KBRI juga, gitu ya Teh ya. Ya, Jadi ini bukan organisasi kita yang bikin sendiri, tapi diketahui juga sama KBRI ya Teh ya. Ya. Teteh Iis ini diketahui sama KBRI, istilahnya tuh gitu. ya. Teteh udah berapa lama di Turki? Baru 17 tahun. Baru 17 tahun. Baru. Aku setengahnya aja nggak ada Teh. Barulah. Begitulah. Dulu kenal sama suami berapa lama? Tahun kapan? Kenal sama suami sebetulnya dulu saya kerja di salah satu Rumah Zakat Indonesia namanya, salah satu organisasi pengumpulan zakat NGO di Indonesia. Kebetulan marketing luar negeri waktu itu. Ini serius aku baru tahu Teh. Iya. Serius Iya. aku baru tahu. Oh ya. Jadi ketemu suami itu waktu lagi saya biasa penawaran program rumah zakat. Ketemulah suami. Jadi suami itu sebenarnya calon donatur. Calon donatur rumah zakat waktu Sekarang itu. jadi donatur pribadi. Di Turki. Jadi waktu ketemu akhirnya banyak sharing gitu, banyak ngobrol seputar program-program kita di Indonesia, karena waktu itu 2006 ya kalau tidak salah di Indonesia dan beberapa negara-negara Asia terkena tsunami besar waktu itu. Iya, betul. Jadi kita waktu itu banyak program untuk menolong dan membantu warga Indonesia kita khususnya di Aceh. Kita buat rumah yatim waktu itu, terus menggalang dana dari lembaga asing dan juga dari luar. Jadi banyak sharing waktu itu juga gimana kondisi gitu dengan orang asing, kenalan di media sosial waktu itu. Gitu. Dan kemudian akhirnya suami waktu itu karena mau serius dan ingin main ke Indonesia, akhirnya mainlah ke Indonesia dan minta kenalan dengan orang tua. Itu kan, makanya harus siap berepisode ini. Ih santai Teteh. Yang nonton tenang aja, yang nonton banyak. Jadi jadi pas sudah nyampe ke Indonesia, kenalan sama orang tua, sama keluarga, dan tidak diizinkan. Penonton kecewa. Bapak tidak mengizinkan karena kita nggak tahu ya. Jadi khusus untuk saya berpesan kepada perempuan-perempuan Indonesia, betul, seharusnya sih jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal, apalagi dari orang luar ya, karena kita tidak tahu backgroundnya seperti apa, Betul. keluarga mereka seperti apa. Bahkan saya juga tidak tahu adat istiadat atau kebiasaan orang turis itu seperti apa waktu itu. Belum tahu, sangat blank gitu waktu itu. Pengetahuan Turki itu, kita mengira Turki itu sama dengan Arab, betul nggak? Betul nggak? Iya. Awalnya kan? Awalnya iya. Padahal ternyata sangat berbeda. Jadi ketika kita banyak ngobrol dengan orang Turki yang lain dan termasuk suami saya waktu itu, kami bukan Arab. Itu ya komentar orang Turki, kita ditanya kamu ini apakah Arab? Kami bukan Arab. Jadi mereka tetap, Turki itu ternyata punya sejarah besar. Kebangsaan Turkinya sendiri gitu. Ya dari situ kenapa jangan melebar ya?
kesejukan. Dari Jadi, situ ketemu suami. Akhirnya suami sempat akhirnya menginap di Bandung waktu itu, mengejar restu orang tua. Sebulan apa 2 bulan kemudian baru direstui. Oh, Masya Allah. Dan langsung dikejar 1 bulan persiapan, akhirnya langsung menikah karena sudah banyak Masya Allah. gosip tersebar di luar lingkungan biasa, rumah. luar biasa. Gitu, jadi akhirnya 2007 suami saya datang ke Bandung, 2008 Februari kami nikah. Oh, Masya Allah. Berarti di Turki dari 2008 itu. Iya, Dari 2008. betul. Terus kami setelah nikah akhirnya ke Turki 2008 bulan Mei. Oh, Masya Allah. Iya, gitu deh. Gimana kesan pertama kan Teteh kan salah satu yang paling pertama di sini, nggak ada orang Indo dong waktu itu. Nggak ada, ya nggak ada. Jadi ketika awal ke Turki ternyata apa ya? Ya kaget karena kan pengetahuan yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Karena awalnya mungkin negara Islam, banyak muslimnya gitu ya, dan ternyata tidak seperti itu. Ternyata banyak yang lagi diwawancara. Halo. Hai. Evet. Gerçekten ne video çekiyorsunuz? Çok merak ettim. Uzaktan baktım ama nelerin diye şey yapmak istemedim. Oh itu tuh. Video çekiyor ya. Kendi kanal, YouTube. evet. Kendi kanalımız var. Evet. Sağ ol. Memnun oldum. Hoşça kal. Hoşça kal. Ada Oce Ini- yang lewat. Ini terkesan mungkin kita ini sebagai artis lagi diwawancara. Oke, ada pesan untuk teman-teman semua dari TI, silahkan. Bu Irul. Ya, Teteh. teman-teman penonton yang dimanapun teman-teman berada, satu pesan buat teman-teman yang khususnya penasaran dengan Turki, khususnya lagi yang sedang berhubungan dengan orang Turki, mohon dengan sangat untuk mencari tahu dengan seksama dan teliti ya, karena walaupun bule gitu ya, walaupun calon kita ini orang asing, tetap mereka juga manusia seperti kita. Jadi tidak jauh berbeda karakter mereka dengan orang kita Indonesia. Pelajari dan mata hati kita itu lebih tajam daripada apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar gitu. Jadi pelajari karakternya dulu, jangan sampai terlena dengan kata I love you atau saya cinta kamu gitu ya. Jangan cepat terlena seperti itu, karena kalau misalnya hubungan ini mau serius dan akan ke jenjang pernikahan, setelah menikah dan kemudian nanti akan tinggal di negara orang, tidak ada siapapun yang bisa menolong kita, tidak ada teman. Walaupun memang di sini ada banyak teman, tapi yang menjalani kehidupan itu adalah kita sendiri. Betul. Yang akan menjalani manis asam pahitnya itu adalah kita sendiri. Jadi pikirkan baik-baik untuk memilih calon pasangan, gitu ya. Kan Kenali- ada ya, kenali dengan baik. dengan baik. Marahnya seperti apa, ya. Untuk menatap masa depan seperti apa, dan menata rumah tangganya mau seperti apa. Itu aja kuncinya. Karena cara mengelola rumah tangga akan sangat berbeda dengan kita. Adat istiadat kita ya di Indonesia akan sangat Aturan-aturan berbeda, mainnya. aturannya seperti apa. Biasanya kita kalau nyuci piring tuh bareng-bareng gitu ya. Di sini tidak ada ibu-ibu, sayangku. Jadi harus pelajari Adat istiadat, rasakan. Ya, adat istiadat orangnya seperti apa. iya. Jadi karena konsekuensinya kalau kita sudah oke, saya sudah memilih dan saya akan maju, harus siap mental dan harus siap dengan segala risiko yang ada, dan harus kuat mental intinya lah. Kuat mental dan harus siap dengan menerima segala perbedaan dari bahasa, makanan, karakter, kebiasaan dan segalanya. Betul. Ya, gitu. Tambahin teh. Orang luar itu nggak semuanya kaya. Oh iya, Oh iya. walaupun kita Oh iya. Jangan berharap dapat hidup yang
suami kadang kebanyakan cuma ngasihnya kayak Oh iya, kalau itu personal sih ya Wah, teh. dia mah langsung. enggak, serius loh, serius kebanyakan gelin-gelin tuh pada berharapnya dikasihnya kartu kayak gini nih. Jadi jangan berpikir oh iya Itu mah kartu member Migros atau Iya, sayangku? itu kartu member Migros. masih banyak kartuku, nanti gimana ya? Ya, kalau itu personal sih ya teh. Nah, Ya nggak teh? Iya sih, iya teh. jangan berharap kadang istri tuh cuma dikasihnya kartu kayak ginian doang loh. Oh iya, mah itu personal. Tapi kan Intinya orang gini. negaranya Iya, Iya. jadi Intinya kan gini. tahu dari sebelum menikah lah oh ya iya, teh. satu lagi tambahan tuh dari yang teman yang lain. Yang sudah berpengalaman ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain juga. Betul. Tidak semua bule ya, katakanlah bule, orang Turki juga bule itu kaya, tidak. Walaupun jadi ekonomi di setiap negara juga sama seperti kita. Sama. Ada yang baik, ada yang finansialnya baik. ekonominya, iya, ada yang ekonominya tinggi, ada yang menengah, ada juga yang Bawah. ke bawah. Jadi besar kemungkinan jadi jangan bukan betul besar kemungkinan. Jangan berangan-angan tinggi. Oh iya, kan namanya juga boleh pasti dia banyak duit. Nggak, Kenali dulu dari awal Kenali sebelum dulu. menikah. iya. banyak-banyak Tapi tetap apa ya? Oh iya, satu lagi. Kalau misalnya mau menikah, tolong diharapkan jangan kamu ke Turki ya. Tolong usahakan calon kamu tolong ke Indonesia. Pandemi sekarang sudah stop, sudah tidak ada pandemi. Kalau dulu memang mungkin pada saat pandemi aturan negara kita cukup ketat ya. Iya, Tapi- jadi lebih mudah di sini. Tapi Iya. kalau sekarang udah nggak ada pandemi, jadi Sekarang udah nggak ada pandemi. singkatnya mah gini teh, jangan banyak alasan. Ya, jangan banyak alasan. Udahlah nanti saya kesana enggak. Tolong jaga harga diri kita sebagai wanita Indonesia. Kalau memang calonnya memang serius, datang ke Indonesia sendiri dan kenal. Setidaknya calon kita tahu bagaimana negara kita, tahu bagaimana adat istiadat dan keluarga kita. Betul. Karena rumah kita, tipikal rumah kita di Indonesia dengan tipikal rumah-rumah yang ada di Turki itu sangat berbeda. Tingkat higienitas dan kebersihannya juga berbeda. Beda. Gitu. Jadi biarkan calon kita yang akan menilai sendiri bagaimana kebiasaan kita. Jadi ketika kita ke Turki, dia tahu bahwa saya atau misalnya kamu dibesarkan dengan lingkungan seperti ini, di rumah kamu seperti ini. Ibu atau ayah saya tidak ada teriak, tidak ada nada tinggi misalnya. Betul. Tidak ada. Jadi biarkan calon kita tahu bagaimana kebiasaan lingkungan masyarakat di kita tuh orang Asia atau orang Indonesia itu seperti apa. Betul. Gitu. Jadi Atau juga kalau misalkan nggak mau nikah di Indonesia, tapi kan nantinya tetap harus ke Indonesia gitu kan. Jangan misalnya gini, aku nggak pernah ke luar negeri. Kadang ada yang begitu. Aku nggak mau keluar ke menyebut kamu ke Indonesia karena aku belum pernah, aku takut dan bla bla bla. Lah, kita kan nikah bukan cuma untuk setahun 2 tahun. Ya. Masa iya seumur pernikahan dia nggak akan pernah ke Indonesia? Ya. Ya nggak sih? Kan mesti itu gitu. tantangan. Itu tantangan buat si calon suaminya nih yang ngomong dia belum pernah ke Indonesia. Dia belum ke luar negeri misalnya. Kalau Jadi dia gitu nggak jangan mau nikah ke sama orang Indonesia. luar. Nah, menurutku Intinya juga gitu. gitu. Jangan nikah sama orang luar. Intinya karena suami saya juga pelaut, dulunya pelaut. Karena pelaut jadi dia memang terbiasa keluar tapi hanya di dermaga ya, ke beberapa negara-negara dan di dermaga dan ketemu dengan orang-orang sekitar gitu ketika bertugas. Tapi beda dengan pesawat gitu ya. Ketika kita pesawat harus naik ke gerbang mana, transitnya terus nanti pindah kemana. Itu sebetulnya tantangan yang bisa menjadi pembelajaran buat dia, sebetulnya jadi pengembangan diri dia juga, gimana bisa traveling keluar gitu. Nah, Jangan jadi alasan. betul, Saya jangan belum alasan. pernah. Apalagi keluar, laki-laki ya nggak no, sih? No, big no. Masa terus effortnya lebih tinggi effortnya wanita? Ya Anda nggak tidak sih? jantan. Bilang ya ke calonnya. Kalau ada yang bilang seperti itu, Anda tidak jantan. Itu ini pesan penting loh ya. Ini bukan cuma kayak sekedar ini ya. Ini pesan penting karena Sangat penting karena udah ada cerita-cerita ya. Yang udah tidak ada enak. cerita-cerita yang tidak enak. Yang ada tidak enak. pengalaman-pengalaman yang sudah jadi didengar. biar nggak usah mengulangi cerita yang sama, Betul. kejadian yang Betul. sama. Gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi harus siap mental, harus teliti,
dan belajar juga ya, belajar. Jadi jangan sampai kita Jangan cuma I love you, Seni Seviurum, ayo go kita yo, nikah. no, nggak bisa. Makan hidup rumah tangga tidak cukup dengan cinta, sayangku. Betul. Rumah tangga itu harus penuh dengan ilmu, dengan sabar, dan juga saling menerima dengan segala perbedaan. That's it. Oke, terima kasih Teteh. Ya, sama-sama. Gitu ya sekilas tentang perturkian. Kita ngobrol sama Teteh yang di sini udah lama banget. Masya Allah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nanti eksklusif khusus buat kamu. Masih ada loh, ada. Iya, nanti lagi deh. Soalnya kita mau pulang, say. Soalnya takut hujan. Nanti kamu kehujanan, oke? Oke, nanti next wawancara spesial bersama Nauro. Bukan. Ini nempel. Oke, saatnya kita berberes dan siap-siap buat pulang. Tuh. Oke, karena udah mau hujan tuh, udah mendung. Ya Allah. Oke, sekarang waktunya kita pulang. Kita sudah di kereta. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Görüşürüz. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.